Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Khadijah dengan NIM B1A12430 dengan absen 38. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi bab 8 tentang teori kedaulatan, mata kuliah ilmu negara. Langsung saja, teori kedaulatan. John Bodin, orang yang pertama memberi bentuk ilmiah pada teori kedaulatan atau sovereignty. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam negara. Sifat-sifat kedaulatan itu tunggal, asli, abadi, dan tidak terbagi. Untuk mengetahui yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara, ada beberapa teori. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Yang keempat, teori kedaulatan hukum. Dan yang kelima, teori kedaulatan rakyat. Pengertian kekuasaan adalah kemampuan daripada seseorang ataupun golongan untuk dapat merubah sikap dari kebiasaan orang lain. 1. Teori kedaulatan Tuhan. Menurut sejarah, teori ini paling tua. Teori kedaulatan Tuhan mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah dimiliki Tuhan. Teori ini berkembang pada zaman abad pertengahan, yaitu antara abad ke-5 sampai abad ke-15. Di dalam perkembangannya, teori ini sangat erat hubungannya dengan perkembangan agama baru yang timbul pada saat itu, yaitu agama Kristen yang kemudian diorganisir dalam suatu organisasi keagamaan, yaitu gereja yang dikepalai oleh seorang paus. Jadi pada waktu itu ada dua organisasi kekuasaan, yaitu organisasi kekuasaan negara yang diperintah oleh seorang raja, dan organisasi kekuasaan gereja yang dikepalai oleh seorang paus. Karena pada waktu itu organisasi gereja tersebut mempunyai alat-alat perlengkapan yang hampir sama dengan alat-alat perlengkapan organisasi negara. Tentang hal ini ada beberapa ajaran atau teori yang kesemuanya berasal dari penganut teori teokrasi. Antara lain adalah Augustinus, Thomas Aquinas, dan Marsilius. Di samping itu masih banyak lagi yang masing-masing memberikan ajarannya. Persoalan mereka sebetulnya bukanlah mempersoalkan siapakah yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Karena dalam hal ini telah ada persamaan pendapat bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan adalah Tuhan. 2. Teori kedaulatan raja. Kekuasaan raja itu dalam lapangan duniawi, menurut Marsilius, kekuasaan tertinggi dalam negara ada pada raja. Karena raja wakil daripada Tuhan untuk melaksanakan kedaulatan di dunia. Oleh sebab itu, raja berkuasa mutlak karena raja merasa dalam tindak tanduknya menurut kehendak Tuhan. Masa keemasan, paham ini pada zaman Renaissance. 3. Teori kedaulatan negara. Menurut George Jelinek yang menciptakan hukum bukan Tuhan dan bukan pula raja, tetapi negara, adanya hukum karena adanya negara. Jelinek mengatakan bahwa hukum merupakan penjelmaan daripada kemauan negara. Negara adalah satu-satunya sumber hukum, oleh sebab itu kekuasaan tertinggi harus dimiliki oleh negara. 4. Teori kedaulatan hukum. Hukum merupakan penjelmaan daripada kemauan negara. Akan tetapi, dalam keanggotaannya, negara sendiri tunduk kepada hukum yang dibuatnya. Hal ini dikemukakan oleh Leon Duguid dalam buktinya Try the Right Constitutional dan Krabbe pada bukunya Christliche Bestrahlung der Staatslehre, juga pada bukunya Die Lehre der Rechtschaffenheit. Menurut Krabbe bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum. Memang atas kritik Krabbe tersebut, Jelinek mempertahankan pahamnya dengan mengemukakan ajaran atau teori Selbstbindung, yaitu ajaran yang mengatakan bahwa negara tunduk kepada hukum itu dengan sukarela. Tetapi menurut Krabbe masih ada faktor di atas negara, yaitu kesadaran hukum dan rasa keadilan. Maka dengan demikian, tetap hukum yang berdaulat, bukanlah negara. Aliran yang mempengaruhi paham Krabbe tersebut adalah aliran historis yang dipelopori von Savigny. Dia mengatakan hukum tidak tumbuh dari kehendak atau kemauan negara, maka berlakunya hukum terlepas dari kemauan negara. 5. Teori kedaulatan rakyat. Ajaran dari kaum monarchomachen tersebut di atas, khususnya ajaran dari Johannes Althusius, diteruskan oleh para sarjana aliran hukum alam, tetapi yang berakhir ini mencapai kesimpulan baru, yaitu bahwa semula individu-individu itu dengan melalui perjanjian masyarakat membentuk masyarakat, dan kepada masyarakat inilah para individu menyerahkan kekuasaannya. Yang selanjutnya masyarakat inilah yang menyerahkan kekuasaan tersebut kepada raja. Jadi sesungguhnya raja mendapatkan kekuasaannya dari individu-individu tersebut.
Apabila dalam suatu negara pemerintahan dipegang oleh beberapa atau golongan orang yang sebetulnya merupakan kesatuan tersendiri di dalam negara itu dan yang mempunyai kehendak tersendiri yang disebut volonté de corps. Akibatnya, volonté generale akan jatuh bersamaan dengan volonté de corps. Dan apabila pemerintahan itu hanya dipegang oleh satu orang tunggal saja yang juga mempunyai kehendak tersendiri yang disebut volonté partisikuler, maka akibatnya volonté generale akan jatuh bersamaan dengan volonté partisikuler itu. Jadi kalau begitu pemerintahan harus dipegang oleh rakyat. Setidak-tidaknya rakyat mempunyai perwakilan di dalam pemerintahan agar volonté generale dapat terwujudkan. Yang dimaksud oleh Rousseau dengan kedaulatan rakyat pada prinsipnya adalah cara atau sistem yang bagaimanakah pembacaan sesuatu soal menurut cara atau sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum. Jadi kehendak umum hanyalah khayalan saja yang bersifat abstrak dan kedaulatan adalah kehendak umum. Teori kedaulatan rakyat ini antara lain juga diikuti oleh Immanuel Kant, yaitu yang mengatakan bahwa tujuan negara adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan para warga negaranya. Dalam pengertian bahwa kebebasan di sini adalah kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan, sedangkan undang-undang di sini yang berhak membuat adalah rakyat itu sendiri. Kalau begitu, undang-undang adalah merupakan penjelmaan daripada kemauan atau kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau berdaulat dalam negara. Baiklah, sekian materi bab 8 teori kedaulatan mata kuliah ilmu negara. Lebih dan kurang mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.